Selamat datang kembali lagi bersama Epe Regren. Kali ini saya mau bahas tentang mental harus seimbang dengan lot ya. Dan juga seberapa banyak posisi transaksi ya. Itu sangat penting ya. Kalau sampai kalian tidak seimbang ya, ke depan-depannya kalian trading itu tidak akan menghasilkan ya. Jadi kalian sudah tahu kalau namanya mentalnya sudah terganggu ya, apapun metode yang kalian pelajari itu pun nggak akan berjalan mulus ya. Nama juga udah emosi ya, apalagi mental sudah drop ya, gimana mau jalanin ya. Maka dari situ saran saya, kalau kalian punya uang modal besar, kalian harus mulai dari lot 001. Dan kalau dari 01 kalian merasa tidak ada reaksi, kalian bisa naik lagi ke 002. Jadi bertahap. Dan jangan langsung naik tinggi-tinggi ya. Kalau sampai kalian naik tinggi-tinggi, nanti kalian bisa langsung kena mental ya. Apalagi kalau masih pemula atau masih belum ngerti namanya market, masih belum pandai analisa, itu udah pasti kalian akan MC ya. Jadi kalian harus gini, dari 1, 2, 3 kalian sudah lot, ternyata reaksi nggak ada, nggak apa-apa, kalian bisa naik lagi sampai kalian ada merasa reaksi. Disitulah kalian akan adaptasi dengan lot sesuai dengan mental. Nah, misalnya gini, saya dari 3 kalian nggak ada reaksi, dari langsung ke 5 ternyata ada reaksi, mungkin jantungnya udah mulai takut atau apa atau berdebar ya, itu karena lotnya terlalu besar, jadi kalian turun lagi ke 4. Nah, ternyata ada reaksi juga, cuma nggak gitu besar, jadi masih bisa dibilang kategori zona aman ya, karena juga pemula ya wajar, gak apa-apa. Atau kalian mau lebih aman ya turun lagi ke 003 karena reaksi sama sekali itu lebih bagus ya. Artinya kalau kalian ambil reaksi mental itu nggak ada rasa, berarti kalian tidak akan terpengaruh psikologi. Nah, di situ kalian mulai lotnya 003, kalian sambil melatih metode ya, dan belajar analisa gimana, mapping gimana, terus kalian betting. Nah, seiring waktu kalian akan tahu ya, kelemahan market itu apa, susahnya trading itu apa di situ ya. Kalau kalian sudah memahaminya, kalian sudah punya wawasan trading yang sangat luas, kalian akan tahu, oh ternyata trading itu tidak segampang, ternyata banyak tahap-tahap yang harus kalian pelajari di situ ya. Kalau seandainya kalian tidak memahami dari mental, kalian hanya fokus ke metode, itu sama aja nol ya. Kenapa? Kalau saya metode kan sudah kuasai, terus mental kalian lotnya terlalu besar, nanti kalian bisa-bisa yang kalian belajar metode jadi tidak percaya lagi, kalian akan meragukan metode yang kalian belajar. Padahal sudah bagus ya, sudah bagus, cuman gara-gara lotnya terlalu besar membuat mentalnya terganggu ya, langsung ke psikologi. Kalau udah kena ke psikologi ya, kita akan tidak percaya namanya mental lah, sistem apapun ya, kita akan cari kebenaran sama orang lain di situ. Itu jangan tetap menstabilkan mental dengan lot ya, main kecil-kecil aja ya, karena gak ada orang yang ambil konsepnya begini ya, cepat kaya kalau kalian ambil akan cepat bangkrut di situ ya. Itu untuk yang profesional trading, pasti ambilnya trading sebagai income tapi bukan untuk kaya di situ. Jadi hati-hati ya. Walaupun kalian do besar ya, itu kalau saya kebetulan ya itu hanya jackpot ya, tapi kan nggak selamanya mulus ya. Kita tidak akan tahu kedepannya gimana. Hari ini oke udah sukses, tapi kedepannya kita tidak akan tahu. Jadi kalau bisa trading tuh kalau bisa jangka panjang. Jadi bukan hanya 6 bulan, setahun, 2 tahun habis itu habis, bukan. Jadi jangka panjang. Jadi
Jadi bisa dibilang tanpa kerja hanya harap trading juga bisa-bisa aja, asalkan syaratnya udah terpenuhi ya. Tapi syaratnya nggak begitu gampang dan juga sangat banyak harus dilalui ya. Oke. Jadi walaupun kalian ada uang $1.000 atau 2.000 atau 3.000 ya, tetap main lot 001 dan satu kali transaksi itu udah cukup sih. Karena mental kalian aman-aman aja ya di situ. Kecuali kalian ada serakah, ada tamak ya, itu mungkin merasa 01 kecil kali, gimana mau kaya. Itu konsepnya udah negatif ya. Jadi hati-hati ya. Kalau saya kalian terpengaruh namanya mental ya, apapun ya tidak akan menghasilkan uang. Apalagi kalau kecuali kalian sudah profesional ya, itu beda lagi cerita. Pasti kalian udah tahu semua, ternyata resikonya harus ambil sekecil mungkin ya. Kalau kalian ambil besar, artinya risiko untung besar dan juga rugi juga sangat besar. Kalau kita ambil risiko kecil, kita untungnya juga kecil. Jadi sebaliknya ke mental diri sendiri. Sebenarnya musuh-musuh yang susah kita perbaiki ada diri sendiri ya. Karena metode tidak ada salahnya, tapi salah diri sendiri gimana cara perbaiki karakter kita ya. Kita tahu mungkin kita tamak lah atau tidak kesabaran lah ya. Walaupun kita tahu kalau saya kita mau perbaiki ya pasti nggak langsung bisa, nggak bisa. Pasti butuh waktu, proses sangat lama ya. Jadi mungkin banyak yang cari-cari gimana cara perbaikinya. Ya perbaiki sih menurut saya ya cukup satu-satu caranya ya lotnya kecil aja. Lot kecil-kecil aja, di situ kalian tidak akan kena mental. Satu. Kedua, menganggap trading itu sebagai income aja, ada berapa ambil berapa aja, di situ aja. Kalau saya kalian masih ada tanam bahwa trading itu cepat kaya, itu saran saya ya kalian jangan mengharap bisa konsisten profit, tidak bisa ya. Karena kalian itu lebih ke sistem judi ya. Itu namanya all in ya. Kalau ada orang yang ngerti namanya poker ya, itu namanya all in ya. Tapi sekali dapat ya banyak. Tapi kalau kalah gimana? Ya habis juga kan. Tapi kan waktu menang itu kan hanya waktu itu aja. Apakah selanjutnya bisa dapat? Gak juga. Nama juga market probabilitas ya. Jadi gak ada yang tahu sepenuhnya ya. Jadi ya namanya market ya masing-masing punya tujuan masing-masing ya. Jadi pasti ada yang saling berlawanan ya. Namanya market pasti akan terjadi manipulasi. Kenapa bisa terjadi manipulasi? Ya karena punya kepentingan masing-masing. Jadi mereka mau, kecuali ada yang modal lebih besar ya dia menang di situ. Ya, jadi saran saya lebih baik kalian ambil konsep bahwa trading ya itu income aja. Jangan anggap trading cepat kaya. Ya. Jadi hati-hati ya. Semua keputusan ada di tangan kalian. Ya. Jangan habiskan uang sia-sia. Lebih baik kalian cari ilmunya sebanyak-banyak mungkin dan B-testnya sebanyak-banyak mungkin ya. Habis waktu gak apa-apa, asalkan jangan habis banyak uang ya. Kalau kalian sudah kumpulkan semua ilmu terus kalian perbaiki, langsung kalian praktekkan, ternyata win rate-nya di atas 55% atau lebih, kalian bisa mencoba real ya. Di situ baru kalian sudah akan tahu apa itu trading terpengaruh dengan mental ya. Nah, kalau enggak nanti bisa-bisa nyawa bisa hilang juga ya. Jadi ya hati-hati ya, di dunia ini enggak ada namanya cari keuntungan itu gampang, enggak ada. Semua butuh proses dan juga banyak harus belajar ya. Teorinya gampang ya, tapi prakteknya susah, kalian harus tahu ya. Tapi ya setidaknya harus tahu teori juga ya. Semakin banyak teori, habis itu kita harus pandai-pandai mengambil kesimpulan yang positif ya. Kalau saya kalian tidak mengerti namanya cara mencerna kata-kata yang apa itu positif atau negatif, wah itu bahaya, nanti bisa salah langkah juga ya. Tapi gak apa-apa, ini sering waktu kalian akan tahu juga situ. Oke. Semoga ya bermanfaat untuk kalian dan bye-bye.